is not a choice. Hello? Pernahkah kamu membayangkan sebuah siulan sederhana justru menjadi awal dari mimpi buruk yang tak bisa dihentikan? Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang utang lunas, yang jomblo disegerakan dengan pasangannya, yang sudah berpasangan semoga dilanggengkan hubungannya, diberi rezeki nomplok serta kuota berlebih untuk nonton alur cerita film berjudul Whistle tahun 2025. Film ini menceritakan tentang sekelompok siswa-siswi SMA yang menemukan sebuah artefak kuno dan kemudian menuntun mereka kepada serangkaian peristiwa aneh yang menghantui para tokohnya. Seaneh apakah ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, kita ikutin alur ceritanya. Tapi bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan sebentar saja jemarinya untuk menekan tombol subrek dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info alur cerita film terbaru dari Calawak. Film ini diawali dengan pertandingan basket di sebuah sekolah SMA, di mana salah satu tim basket yang dimotori oleh Mason berusaha untuk mengejar poin untuk lanjut ke babak playoff. Seketika itu pula semua penonton bersorak kegirangan saat Mason, atau nama panggilannya host ini, berhasil mencetak 3 poin di detik-detik terakhir. Namun saat timnya merayakan kemenangan, Mason malah ngaleos pergi ke WC setelah sebelumnya mendapat teror dari makhluk gosong. Di tengah kepanikannya, Mason berniat untuk menghancurkan salah satu benda yang merupakan sebuah artefak kuno yang selama ini ia simpan di dalam lokernya. Merasa bahwa teror dari si makhluk ini sudah berakhir, Mason merasa lega hingga ketika teman-temannya datang untuk merayakan kemenangan, Mason pun memutuskan untuk mandi. Tapi apa yang terjadi? Entah biji mana ceritanya, tiba-tiba Mason terbakar dan sesosok makhluk gosong menghancanya hingga tewas. Gerangan apa yang terjadi? Dan film pun baru dimulai. 6 bulan berlalu setelah kejadian itu, kita diperlihatkan dengan seorang cewek bernama Christy yang so asik nongkrong di atap rumah sambil menggambar sesuatu. Dengan pandangan masih ngeblur karena Christy ini baru saja pulang dari pusat rehabilitasi narkokbrut dan kini harus tinggal di rumah sepupunya. Sesaat kemudian, sepupunya yang bernama Ray mengagetkannya dengan membawakannya sarapan. Lantas Ray menyuruh Christy untuk segera bersiap berangkat sekolah, mengingat Christy ini adalah murid baru di sekolahnya Ray. Don't want to be late on your first day. New school, new start. We gotta hustle if we don't want to be late. Sesampainya di sekolah, secara kebetulan Christy mendapatkan jatah loker yang sama dengan almarhum Mason alias host yang maut 6 bulan yang lalu. Di saat itu pula, salah satu rekan Mason yang bernama Dean ini tidak terima jika loker bekas temannya itu dipakai oleh orang lain. Dan di tengah keributan, sang pacar yang bernama Grace pun berusaha untuk menenangkan keadaan. Saat mendengar keributan, seorang guru BP sekaligus guru arkeolog yang bernama Craven meminta mereka untuk mengikuti kelas tambahan karena sebentar lagi mau ujian, karena mereka termasuk murid-murid yang nilainya jeblok. Mendengar hal itu, salah seorang cewek cantik bernama Ellie meminta Pak Guru untuk mengundur jadwalnya karena pada sore hari nanti mereka ada janji ngobar. Akan tetapi, keputusan Pak Guru ini tidak bisa diganggu-gugat. Ellie yang baik hati lantas meminta maaf atas kelakuan teman-temannya yang norak itu, namun Christy tidak terlalu memikirkannya. See there? Look, you're gonna be okay, right? Yeah, yeah, okay. Dan ketika Christy membuka lokernya, ternyata benda guci artefak kuno yang sempat dipecahkan oleh Mason kini kembali utuh. Dan setelah dibukanya, ternyata isinya peluit kuno yang segede hulu ucing.
Christy yang terkena bisikan goib langsung tersadarkan ketika bel sekolah berbunyi. Lalu di dalam kelas, Craven yang melihat guci tersebut lantas meminta Christy untuk menyerahkannya, dan setelah diceknya, Craven pun terkesima saat menyadari bahwa benda tersebut berasal dari zaman suku Aztec kuno yang bertuliskan sesuatu yang ketika diterjemahkan melalui aplikasi, tulisan tersebut berarti pemanggil arwah. Sontak saja semua orang merasa ngeri mendengar hal tersebut. Namun begitu, Craven tetap menyitanya karena guci kuno itu berada di loker sekolah. Look, I think that's probably a good place to end attention with you to write a 5-page essay in ancient Mesoamerica. Seriously? Six Di pages. sore harinya, Grace mengajak semua rekannya untuk mengerjakan tugas di rumahnya sambil berendam air panas. Dirasa akan menyenangkan, sontak semua menghayukan ajakan Grace itu. Scene kembali ke Craven di mana di ruangannya ia penasaran dengan peluit kuno tersebut. Ia lantas mengecek harganya di pasar gelap. Dan alangkah kagetnya Craven ketika mengetahui harga peluit itu bernilai $355.000 atau sekitar 600 jutaan. Namun sebelum berniat menjualnya, Craven memastikan terlebih dahulu kualitas barangnya. Setelah mempromosikannya tanpa menyadari sesuatu yang buruk akan menimpanya, Craven lantas meniup peluit tersebut. You know, I really don't want to talk about it. oh my God. I mean, she's nothing special. Oh, okay. Menyadari barangnya ada yang tertinggal, Ray lantas bergegas kembali ke kelas. Setelah Craven keluar, Ray menyelinap masuk namun kemudian perhatiannya tertuju pada peluit yang ngejogrok di atas meja Craven. Setelah mengetahui barang tersebut mahal, lantas Ray mengambilnya. Sementara menunggu Ray, Christy lantas didatangi seorang pria kurus bernama Noah. Dia merupakan seorang pastor gereja di kota tersebut. Namun dasar, si borokokok Noah malah menawarkan serbuk narkok brut ke Christy. Christy yang sudah tobat pun lantas menolaknya. God has a job for everyone. Sambil menodongkan peso, Noah mengancam jika dirinya tidak akan segan menghabisi siapa saja yang ikut campur sama masalahnya. Setelah berada di mobil, Christy bercerita bahwa Noah ini seorang pastor yang mengedarkan serbuk narkok brut kepada para jemaatnya. Namun ia tidak bisa dijerat hukum karena gelar keagamaan yang Noah miliki. Di malam harinya, Craven yang hendak mencari-cari tempat liburannya seketika panik saat peluit kuno itu raib dari meja kerjanya. Merasa liburannya gagal setelah barang yang akan dijualnya hilang, ia berniat menanyakan pada OB sekolah barangkali ada orang yang masuk ke ruang kerjanya. Dan ketika ia menyusuri lorong sekolah, Charlie? I'm afraid the school is closed, sir. You're trespassing. You better be on your way. sosok misterius yang memakai baju pasien tampak berdiri di ujung lorong dan Mr. Craven! Fucking hell! Are you okay? Oh my God, getting a bit too much recently. merasa tidak mendapatkan info apa-apa dari Mang Obe. Craven pun kembali ke ruang kerjanya. Tapi setelah berada di ruangan kerjanya, tiba-tiba ya, Craven pun harus maut setelah si makhluk ini mengambil paru-parunya. Dan ini merupakan gambaran kematian Craven di masa depan, di mana selama ini Craven merupakan perokok berat yang menghabiskan udutnya 3 bungkus sehari, sama seperti Mason di awal film yang menggambarkan kematiannya tewas terbakar. Cuma makhluk ini mengambil nyawa mereka lebih cepat dari takdir yang telah ditentukan. Sementara di kediaman Grace, Ray lantas menunjukkan peluit kuno yang dicurinya itu kepada teman-temannya. Melihat keunikan dari peluit ini, Grace yang penasaran berniat untuk meniupnya. Dan setelah melakukannya, mendengar sesuatu di dalam kebun, Dean menyuruh rekan-rekannya untuk diam. Oh,
Whoa, what? Dasar boloho, di saat rekan-rekannya serius memperhatikan di sekelilingnya, Dean malah ngebekok di dalam air. It was all bullshit. Alright? Sesaat sebelum pulang, Ellie yang berusaha mengakrabkan diri terhadap Christy ini lantas mengajak untuk pergi ke Salem. Dirasa seru, Christy pun menghayukan ajakan tersebut. Setelah teman-temannya pulang, Grace yang melanjutkan mengerjakan tugasnya seketika itu juga panik saat mendengar suara-suara aneh yang memanggilnya. Dirasa adiknya yang sedang herei, Grace pun bergegas mengeceknya. Timmy? This isn't funny. Sontak Grace pun panik saat tangan keriput menyentuh wajahnya dari belakang. Di tengah ketakutan, Grace pun masuk ke dalam rumah. Sementara itu sepulangnya Christy, dia langsung chattingan dengan teman barunya Ellie. Dirasa punya persepsi yang sama terkait perasaan. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk membangun chemistry. Namun ketika Christy menoleh ke arah jendela, entah jurik apa yang berdiri di sebuah batang pohon, dan ketika memperhatikannya lebih jelas, tiba-tiba I got us hot chocolate. Knock! Please! I thought I saw someone in the tree. Probably your eyes playing tricks on you. Di keesokan harinya, Christy dan Ray langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Craven. Lantas Ellie menjawab bahwa Craven telah maut dengan kondisi yang mengerikan, seperti pasien kanker paru-paru stadium akhir yang membuat organnya hancur seperti diremas-remas. Mendengar hal itu, sontak semuanya dibuat kaget, karena baru hari kemarin mereka ngobrol dengan Pak Craven dan terlihat baik-baik saja. Hingga di tengah-tengah prosesi pemakamannya, seketika Ellie pun shock parah saat melihat sosok berhoodie hijau dan memanggil namanya. Dan ketika diperhatikan, mukanya mirip dengan Ellie sendiri. Chris, I forgot this last. I see you don't have blue shit out. Ellie pun semakin panik saat Grace memberikan peluit kuno itu kepada Christy. Merasa ada yang tidak beres setelah mereka mempunyai peluit itu, Christy pun mengajak Ellie untuk berkunjung ke keluarganya Mason. Look at this place. Singkat cerita, sesampainya di kediaman Mason, tampak rumah tersebut sudah dalam keadaan pintu terbuka dan mereka tidak ragu lagi masuk ke dalam rumah itu. Akhirnya mereka bertemu dengan neneknya Mason. Sambil menanyakan tujuan mereka datang ke rumah itu, si nenek juga menceritakan bahwa rumah itu sekarang menjadi sitaan bank. Walaupun si nenek punya beberapa koleksi barang antik dan kuno yang belum sempat ia pindahkan. Kemudian sambil menunjukkan peluit kuno tersebut, Christy berniat untuk mengembalikannya ke si nenek. Sehubungan peluit tersebut berada di lokernya Mason. Lantas si nenek berkata jika Christy bukan menemukan peluit itu, melainkan peluit itu yang menemukan Christy, dan mereka pun ditakdirkan untuk menjadi tumbalnya. Terlebih si nenek juga kehilangan anak dan cucunya gara-gara peluit terkutuk itu. Si nenek juga menjelaskan jika setiap orang yang meniup atau bahkan mendengar suaranya saja sudah dipastikan akan mengalami pengurangan usia dan selanjutnya akan tewas sesuai dengan takdir kematiannya. Lantas sambil mengembalikan peluit tersebut, si nenek menambahkan jika mereka hanya tinggal menunggu ajal saja. What if I don't want to die? I mean, you saw her. She's on a lot of meds. Dirasa si nenek mengalami gangguan jiwa atas kehilangan anak dan cucunya, mereka pun bergegas pergi. Di tengah kebingungan, Ellie yang magang di sebuah rumah sakit lantas mengajak Christy untuk mencari petunjuk atas kematian Mason. Well, there's something about his death. Sesampainya di rumah sakit, mereka pun bergegas mencari berkas kematian Mason. Sontak saja mereka pun heran saat dalam surat kematian tersebut, Mason dinyatakan maut pada usia 40 tahun. Rupanya masa depan Mason memang akan maut terbakar di usia 40 tahun. Scene beralih ke Ray yang sedang merayakan pesta kostum di malam itu. Hingga sesaat kemudian, Ray pun terkesima dengan kecantikan Grace yang mengenakan kostum iblis.
Di tengah perbincangan, Ray lantas mengajak Grace ke wahana permainan. Meskipun tertarik, namun Grace memilih untuk bersama Dean, pacarnya yang lebih berotot. Grace lantas meminta Dean untuk mencarinya, di mana dia akan pergi ke wahana labirin. Grace pun bergegas menuju wahana tersebut. Sementara itu, saat Christy dan Ellie hendak mencari teman-temannya, Noah kembali menawarkan serbuk narkok brut miliknya yang gak laku-laku hingga membuat Ellie ngamuk dan That boy you killed with your drugs. Christy yang kesal setelah mendengar anak-anak menjadi korban atas kelakuan Noah menjual barang haram tersebut, ia pun dengan berani mendodet hidung Noah hingga soek dan getihan. Hingga saat ini Christy dan Ellie hendak masuk ke wahana labirin, Ray memutuskan untuk ikut mencari Grace. Scene beralih ke Grace yang sendirian berada di sebuah lorong yang sepi. Grace pun ketakutan saat melihat sosok nenek-nenek peot memanggil namanya. Hingga di tengah ketakutan, Grace lantas menelpon Dean agar menyusulnya ke tempat Grace berada saat itu. Dean mencoba menenangkan Grace karena mereka sedang berada di wahana labirin berhantu, tapi Grace meyakinkan dirinya bahwa sosok yang dilihatnya adalah sosok jurig beneran. Dan kemudian Grace pun merasa heran saat dirinya merasa nyeri dan luka yang sama seperti yang nenek peot itu rasakan, sehingga Dean yang menyadari ada yang tidak beres dengan pacarnya itu, ia pun bergegas mencarinya. Grace yang sampai di jalan yang buntu, ia pun dengan paniknya merangkak ke dalam lorong dan ternyata si jurig peot itu masih mengejarnya. Hingga setelah menangkap kaki Grace, si jurig itu lantas menancapkan kukunya hingga sebagian tubuh Grace berubah menjadi pucat. Setibanya di tengah labirin, Grace pun menarik tuas lonceng guna mengabarkan keberadaannya. Akan tetapi sungguh naas, Grace pun harus maut dicipok si jurig peot yang ternyata merupakan gambaran dirinya sendiri saat tua nanti. Hingga saat Dean datang, ia pun sok parah saat melihat pacarnya yang berubah menjadi peot dengan kostum yang sama persis dipakainya. Di keesokan harinya setelah penemuan jasad perempuan peot bergaun merah di Salem, Dean tetap menyangkalnya bahwa itu bukan jasad Grace. Lalu Christy meyakinkan Dean bahwa itu benar-benar Grace sebagai tumbal kutukan peluit kuno yang menggambarkan Grace akan maut di usia 80 tahunan. Dan saat itu Christy begitu yakin jika kematian sedang mengincar mereka semua. Sekembalinya ke rumah, Dean yang selesai abok karena frustasi, ia pun dikagetkan dengan sosok makhluk yang acak-adut berlumuran getih yang wajahnya mirip dengan Dean. Namun sosok itu kemudian menghilang dengan sendirinya. Sementara itu, Ray yang galau parah sambil huhujanan, tiba-tiba ia mendapatkan penglihatan atas kematiannya kelak. Seketika itu pun Ray sadar jika kematiannya kelak berhubungan dengan gilingan mesin penghancur rongsok. Di keesokan harinya, Christy dan Ellie diundang si nenek Mason yang saat ini sedang sekarat untuk memberitahukan satu-satunya cara untuk bisa terlepas dari kutukan peluit kuno itu. Mereka harus mencarikan tumbal untuk menggantikan posisi kematiannya, di mana saat kematian sudah dekat, mereka harus mengeloskan getih pada seseorang yang akan menggantikannya. Nenek Mason pun menambahkan jika itu semua terserah mereka sendiri yang memutuskan. Setelah mengetahui hal tersebut, Christy dan Ellie terlihat bimbang dalam mengambil keputusan. Terlebih mereka tidak ingin mengorbankan orang lain sebagai tumbal. Tapi berbeda dengan Ray, ia telah berencana untuk menumbalkan seseorang yang sekiranya hidupnya tidak berguna dan selalu
dan selalu merugikan orang lain. Ia pun menjamin jika orang ini mati, akan ada banyak remaja yang hidupnya terselamatkan. So we don't have a choice now. No, Rel, we'll be Okay? Sin kembali ke Dean yang sok parah ketika mengetahui bahwa jasad peot yang ditemukan itu adalah benar-benar jasad Grace. Sesaat kemudian, ia pun panik saat pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Was that you? Di tengah ketakutan, Dean berusaha menghalangi pintu kamar. Namun bersamaan dengan itu, orang tua Dean berusaha masuk ke dalam kamar. Dan di dalam kamar sendiri, Dean seolah mengalami kecelakaan tertabrak kereta api yang membuat tubuhnya hancur berantakan. Dan pemandangan ini disaksikan sendiri oleh orang tuanya Dean. Sementara itu, rupanya target dari Ray untuk menjadi tumbal itu adalah Noah. Ia pun mendatangi Noah dan masuk ke dalam gereja sambil menodongkan senjata. Namun yang terjadi, You're done now, my friend. What's so funny? singkat cerita, di malam harinya setelah berhasil menyekap Noah, Ray langsung melakukan persiapan pemindahan kutukan. Dan saat bulu kuduknya berdiri, Ray pun sadar jika ajalnya sudah dekat. Ia pun bergegas hendak mengoleskan getihnya, namun di saat itu pula datanglah Chris dan Ellie yang sok pisan dengan menegur Ray agar jangan mengorbankan orang lain dan membujuknya untuk mengurungkan niatnya. Chris pun yakin jika ada cara lain selain mengorbankan nyawa orang lain. You murdered that boy! It was an accident. I'm watching the blood. Jesus, I'll be there. This is wrong. Stop. Okay. Dan ketika Noah merasa lega saat Ray menghentikan niatnya, namun saat itu juga si iblis tidak sabar dan langsung menghancak Ray hingga maut secara mengerikan. It's here. Di tengah kepanikan, mereka yang ingin memutuskan kutukan ini berencana untuk mengusahakan terjadinya mati suri, di mana mereka yakin dengan cara tersebut bisa membuat mereka terbebas dari kutukan. Lantas, setelah menyiapkan peralatan medis, mereka pun bergegas ke gedung terbengkalai. Namun di sana Christy pun panik saat ajalnya semakin dekat. Setelah semua persiapan selesai, Ellie langsung menyuntikkan insulin berdosis tinggi dengan tujuan agar Christy OD. Sorry. Setelah memastikan Christy tewas sementara, Ellie pun bergerak cepat mengambil alat pacu jantung untuk membangkitkan Christy kembali. Sementara di sisi lain, Noah berusaha untuk membebaskan diri. Saat jiwa Christy berusaha untuk bangkit, di saat itu pula ajal Christy berusaha menariknya ke alam baka. Sementara itu, Noah yang berhasil bebas dengan memegang pistol bergegas mencari keberadaan mereka. Di tengah keadaan genting saat menghidupkan Christy kembali, Ellie pun panik saat melihat perwujudan ajalnya yang mulai menampakkan diri. Tak hanya itu, Noah yang amuk-amukan berusaha untuk masuk ke dalam gudang, padahal nyawanya sudah diselamatkan. What kind of Satan shit is this?
Dan ketika Noah berhasil membuat lubang, ia lantas menembakkan pistol yang tepat mengenai Ellie yang sedang berusaha untuk menghidupkan Christy. Please. Saat Christy kembali tersadar, ia pun berusaha melindungi Ellie dari Noah yang menggila. Dan di saat Noah semakin mendekat, tak sengaja Noah menyentuh darah Ellie yang terkena kutukan hingga yang terjadi. Preserve your soul in life everlasting. Amen. Fuck. Dan akhirnya Noah pun tewas dihanca oleh iblis itu. Christy pun merasa lega saat mereka terbebas dari kutukan. I love a first date, huh? Singkat cerita, di 3 bulan kemudian kita diperlihatkan dengan seorang cewek bernama Asa yang hendak mengambil barang di lokernya. Dan seperti kejadian sebelumnya, guci berisi peluit terkutuk itu kembali utuh dan menargetkan cewek tersebut untuk menjadi tumbal. Everyone, as is customary here at Pellington High, we'll be playing our school anthem on her violin. Dan pada saat semua murid berkumpul di aula, Asa yang punya kemampuan bermain musik lantas disuruh gurunya untuk memainkan biola. Namun bukannya main biola, Asa terhipnotis untuk meniup peluit terkutuk itu. Di setiap peluit yang terdengar selalu ada rahasia yang berusaha muncul ke permukaan. Kebenaran memang bisa disembunyikan untuk sementara, tetapi pada akhirnya ia akan menemukan jalannya sendiri. Oke teman-teman, demikianlah alur cerita film The Whistle ini. Semoga menghibur, sehat selalu dan banyak rezekinya buat teman-teman semua. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.